Bill Gates ternyata dia bukan hanya pendiri dari Microsoft, tapi juga menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dalam dunia kemanusiaan. Bill Gates merupakan seorang miliarder yang lebih memilih untuk menyumbangkan hartanya agar kemiskinan dan juga penyakit yang ada di dunia ini bisa selesai. Dan pada akhirnya pada tanggal 7 Mei di tahun 2025, ia memilih Indonesia untuk sebuah misi yang besar. Tapi misi besar itu untuk apa? Apakah ekspektasi akan sama dengan realita yang akan terjadi? Ya, tentu saja ekspektasi pemerintah adalah agar masyarakat bisa mendukung program hal ini. Tapi bagaimana dengan kenyataannya? Apakah rakyat setuju atau rakyat sudah melihat sesuatu hal yang belum diumumkan? Apa itu? Pertemuan bersejarah. Bill Gates datang pagi-pagi ke Istana Merdeka dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini mereka ngomong hal-hal yang penting ya teman-teman, yaitu membahas kerjasama nyata. Yang pertama kesehatan, kedua nutrisi anak, ketiga teknologi, dan yang terakhir keuangan digital. Apakah ini untuk rakyat atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Bagaimana menurut teman-teman? Yang kedua, vaksin dan kesehatan. Ternyata Bill Gates mempunyai Gates Foundation sudah menyumbang lebih dari 2 T rupiah untuk Indonesia sejak tahun 2009. Wow, itu jumlah yang sangat-sangat besar. Hasilnya, Bio Farma bisa produksi 2 miliar dosis vaksin polio setiap tahun. Jadi vaksin polio yang ada di Indonesia itu juga ada campur tangan dari Bill Gates. Nggak cuma itu, Indonesia juga akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin dari TBC terbaru yang sedang dikembangkan. Hal ini yang masih diragukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi apakah teman-teman masih ragu atau yakin? Yang ketiga, program makan siang gratis. Yes, program makan siang gratis merupakan program unggulan dari Prabowo Subianto, dan pada akhirnya Bill Gates juga mendukung program besar itu. Wow, makanan bergizi tapi gratis, siapa yang tidak suka? Semua orang suka, tetapi targetnya hanyalah 90 juta anak dan ibu hamil. Jadi 90 juta ini bukan hanya anak saja, dicampur ibu hamil ya teman-teman. Tujuannya bukan cuma membuat perut kenyang, tetapi bisa memperbaiki generasi masa depan Indonesia. Meskipun program ini dari awal sampai saat ini seringkali dikritik oleh masyarakat yang ada di Indonesia karena biayanya yang sangat besar, dan di lapangan masih ada kesalahan demi kesalahan yang terjadi, tetapi Bill Gates tetap angkat jempol karena memang ide ini merupakan ide yang cemerlang. Tidak bisa dipungkiri itu adalah ide yang bagus, tetapi apakah itu bisa dieksekusi dengan yang benar atau tidak, hanya waktu yang bisa menjawab. Yang keempat, penghargaan dan harapan. Pada akhirnya kontribusinya, yaitu kontribusi dari Bill Gates, membuat Presiden Prabowo akan memberikan penghargaan tertinggi dari Indonesia untuk Bill Gates. Rencananya saat sidang umum PBB di New York bulan September di tahun 2025, sebuah apresiasi untuk orang yang bukan warga negara Indonesia tapi sudah berbuat banyak. Seakan-akan Bill Gates sudah menjadi orang Indonesia sendiri karena Bill Gates sangat peduli dengan Indonesia. Tentu saja kita perlu mengapresiasi akan hal itu karena kita juga butuh bantuan dari banyak orang. Dan yang kelima, refleksi, dan mungkin ini adalah penutup. Kunjungan ini bukan cuma soal diplomasi, tapi soal harapan. Tapi di dalam harapan itu apakah ada keuntungan? Bagaimana menurut teman-teman? Harapan bahwa dunia bisa menjadi lebih baik saat kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kepedulian disatukan. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Apakah kunjungan dari Bill Gates ini bisa menjadi awal perubahan bagi Indonesia? Atau
itu akan menjadi suatu hal yang hanya terjadi sesaat saja? Coba dong tolong tulis di kolom komentar pendapat dari teman-teman. Tapi tetap ketika kita melihat realita yang terjadi, pasti tidak bisa sesuai dengan ekspektasi karena komentar masyarakat Indonesia masih banyak yang pesimis akibat vaksin uji coba TBC akan dilakukan di Indonesia. Seakan-akan Indonesia menjadi kelinci percobaan. Tetapi bukankah uji coba vaksin TBC itu sudah diuji dengan benar, dan kita berharap hasilnya adalah hasil yang membaik ya teman-teman. Tidak ada korban di dalam uji vaksin dari TBC yang akan dilakukan di negara Indonesia. Terlepas dari hal itu semua, program ataupun hal yang sudah dilakukan oleh Bill Gates sangat-sangat bagus. Kita berharap agar hal itu bisa tetap diteruskan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kalau boleh tahu, teman-teman setuju nggak sih apa yang dilakukan oleh Bill Gates? Jika setuju, apa pesan dari teman-teman agar program itu bisa dilaksanakan secara tepat dengan waktu yang sesuai teman-teman, agar program ini tidak ada celah ketika dilaksanakan. Jadi bagaimana komentar dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.